Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel calon ASN P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, silahkan lihat kolom deskripsi karena di sana banyak sekali link-link video yang bisa ditonton, atau langsung saja kunjungi channel calon ASN P3K. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Bernafas atau respirasi. 2. Bergerak. 3. Mengeluarkan makanan. 4. Tumbuh. 5. Berkembang biak atau reproduksi. 6. Peka terhadap rangsangan. 7. Mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. 8. Beradaptasi. 9. Membutuhkan nutrisi atau energi. 10. Mengalami metabolisme. 11. Mengeluarkan gas. Berdasarkan ciri-ciri di atas, manakah yang tidak termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup? A. Peka terhadap rangsangan. B. Reproduksi. C. Mengeluarkan gas. D. Bergerak dan bernafas. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengeluarkan gas. Soal nomor 2. Pergerakan bunga matahari sering disebut dengan heliotropisme. Kepala bunga matahari akan menghadap ke timur saat fajar setiap untuk matahari terbit. Matahari terbit saat kepala bunga matahari mulai terbit bersamaan. Saat matahari bergerak melintasi langit sepanjang hari, kepala bunga matahari melacaknya. Tanaman tersebut selalu mengarah ke datangnya matahari. Itu berarti tumbuhan tersebut bereaksi pada rangsangan berupa titik-titik. A. Hembusan angin pagi. B. Fotosintesis. C. Sentuhan. D. Cahaya matahari. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Cahaya matahari. Soal nomor 3. Respirasi salah satu proses metabolisme primer yang merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan. Proses respirasi mengeluarkan energi kimia adenosin trifosfat atau ATP sebagai penggerak respirasi. Proses respirasi sesungguhnya adalah proses titik-titik. A. Menghirup CO2. B. Menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. C. Melepaskan oksigen. D. Melepaskan O2 dan menghirup CO2. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Soal nomor 4. Perhatikan taksonomi berikut ini. 1. Kerajaan atau kingdom. 2. Filum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan. 3. Kelas. 4. Ordo atau bangsa. 5. Familia, keluarga atau suku familia. 6. Genus. 7. Spesies. Urutan taksonomi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah D. A. Kingdom, kelas, division, order, familia, genre, art. B. Kingdom, filum, kelas, ordo, familia, genus, spesies. C. Spesies, ordo, genus, familia, kelas, division, kingdom. D. Kingdom, division, kelas, order, family, spesies. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah B. Kingdom, filum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Soal nomor 5. Termometer adalah alat digunakan untuk mengukur suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo yang berarti panas dan meter berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Cairan yang paling umum digunakan adalah termometer titik-titik. A. Air raksa. B. Air glukosa. C. Asam cuka. D. Kalium karbonat. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Air raksa. Soal nomor 6. Lensa cekung sudah sering kita gunakan dalam keseharian. Sadar atau tidak kita menggunakan lensa cekung, salah satunya adalah sendok stainless. Bagian dalam sendok akan membentuk cekung, sedangkan bagian luar sendok akan membentuk cembung. Sifat dari lensa cekung adalah divergen. Lensa cekung disebut juga lensa negatif karena sifat bayangan akan selalu titik-titik. A. Maya tegak diperkecil. B. Maya tegak sama besar. C. Maya terbalik tegak diperkecil. D. Nyata tegak diperbesar. Dari ke
empat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Mayat tegak diperkecil. Soal nomor 7. Perhatikan data berikut ini. 1 panjang, 2 massa, 3 waktu, 4 kuat arus listrik, 5 suhu, 6 intensitas cahaya, 7 jumlah zat. Yang merupakan besaran pokok adalah titik-titik. A 1, 2, 3, 4, dan 5, B 1, 2, 4, 5, 6, dan 7, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, D 1, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Soal nomor 8. Alat ukur panjang yang pertama yaitu misar atau penggaris jangka sorong. Ada beberapa bentuk misar atau penggaris, diantaranya bentuk segitiga, siku-siku, lurus, dan busur. Sebagai bentuk penggaris tentunya memiliki fungsi sesuai kegunaannya. Alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian 0,01 mm yaitu titik-titik. A. Mistar, B. Rollmeter, C. Jangka sorong, D. Mikrometer skrup. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah D. Mikrometer skrup. Soal nomor 9. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa C6H12O6. Glukosa yang dihasilkan selain digunakan langsung oleh tumbuhan juga akan disimpan dalam bentuk makanan atau buah. Agar dapat menghasilkan makanan sendiri, tumbuhan hijau membutuhkan titik-titik. A. Oksigen dan karbon dioksida, B. Oksigen dan air, C. Karbon dioksida dan air, D. Karbon dioksida dan zat gula. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Karbon dioksida dan air. Soal nomor 10. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Penyesuaian ini berupa bentuk tubuh, penyesuaian tingkah laku, dan penyesuaian bentuk tubuh berikut ini yang termasuk bentuk adaptasi dari tumbuhan gurun terhadap lingkungannya, yaitu titik-titik. A. Daun lebar dan berwarna hijau, B. Batang tanaman tipis dan kering, C. Daun berupa duri, D. Mempunyai kelenjar madu. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah C. Daun berupa duri. Soal nomor 11. Manusia memiliki 5 panca indera dasar, yaitu sentuhan, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan rasa. Panca indera adalah penghubung antara manusia dengan dunia dan sekitarnya. Manusia memiliki alat indera yang berfungsi untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu alat indera manusia berfungsi sebagai indera peraba, yaitu titik-titik. A. Kulit, B. Hidung, C. Telinga, D. Lidah. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Kulit. Soal nomor 12. Sistem satuan internasional adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Satuan waktu dalam bentuk satuan internasional adalah titik-titik. A. Detik, B. Meter, C. Ampere, D. Kandela. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Detik atau sekon. Soal nomor 13. Secara umum besaran dibagi menjadi ke dalam 2 kelompok, yaitu titik-titik. A. Besaran pokok dan turunan, B. Besaran turunan dan besaran murni, C. Besaran nasional dan internasional, D. Besaran pokok dan besaran nasional. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Besaran pokok dan turunan. Soal nomor 14. Termometer atau disebut juga dengan pengukur suhu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Istilah termometer berasal dari bahasa Latin thermo yang berarti panas dan meter yang berarti untuk mengukur. Prinsip kerja termometer adalah bermacam-macam. Cairan yang paling umum digunakan adalah titik-titik. A. Air raksa, B. Asam klorida, C. Asam cuka, D. Air. Dari keempat pilihan tersebut, jawaban yang paling tepat adalah A. Air raksa. Soal nomor 15. Ketika bernafas, saat itulah pertukaran gas terjadi di dalam tubuh kita. Udara yang sudah menyebar dalam lobus-lobus di paru-paru akan masuk ke dalam alveolus melalui cabang-cabang bronkeolus, di manakah akan mengalami pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terjadi pertukaran gas tersebut. A. Kantung-kantung alveolus,
B. Bronchus, C. Bronchiolus, D. Pleura. Dari keempat pilihan tersebut jawaban yang paling tepat adalah A. Kantung-kantung alveolus. Oke, demikianlah pembahasan seputar formasi P3K guru sekolah dasar atau guru SD atau guru kelas. Bagi teman-teman yang barusan bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guna untuk mendukung kemajuan channel ini. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar video ini semakin bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih apabila ada salah-salah dalam pengucapan soal dan pembahasan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.